Yang pertama diselamatkan oleh Allah langsung karena turun surah An-Nur ayat 11 bahwasanya la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Sebenarnya kisahnya itu yang apa yang bikin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sangat sakit hati pada saat itu tuh manusiawi, sangat manusiawi. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit hati karena ternyata pada saat itu ketika perintah hijab sudah turun, Sayyidatina Aisyah keluar bersama dengan Rasulullah SAW berangkat perjalanan, kemudian di dalam onta atau di dalam mereka meninggalkan Siti Aisyah di belakang karena difikirnya Siti Aisyah berada dalam kotak tersebut, karena Siti Aisyah sendiri mengatakan radhiyallahu taala anha wardaha bahwa pada saat itu berat badan kami masih ringan semuanya, jadi mereka merasa mengangkatnya, dipikirnya saya berada di dalamnya padahal saya tertinggal di belakang. Akhirnya setelah kejadian itu terdengar gosip, terdengar namanya berita bohong bahwasanya Sayyidatina Aisyah sengaja tertinggal di belakang supaya bisa melakukan yang namanya tadi kekejian yang disebutkan yang sangat keji berita buruknya. Dan ternyata yang bikin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha sakit hati karena yang menyebarkan gosip tersebut yang menceritakan adalah orang-orang terdekat. Sony nih misalnya nih Son. Ya, Ada orang lain yang ngefitnah Sony. ya, Atau misalnya ngefitnah Sony, ngejelekin Sony lah misalnya. ya. Sakit hati nggak? Sakit. Sakit. Ya. Tapi kalau yang ngefitnah Sony, virus sendiri, Lebih sakit lebih lagi. sakit lagi. Tajam Ya, banget. lebih tajam banget. Ada yang nyakitin Sony, orang lain itu sakit. Tapi kalau yang nyakitin kita, orang terdekat kita, maka itu jauh-jauh lebih sakit. Maka itu yang membuat Sayyidatina Aisyah merasakan sakit yang sangat sakitnya. Maka ternyata bagaimana caranya menyembuhkannya? Yang pertama, yakin kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidatina Aisyah minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah ibuku terlebih dahulu. Izinkan saya pulang ke rumah ayahku." Saking sakitnya itu. Turun ayat Allah surah An-Nur ayat 11, kami tahu engkau sakitnya karena engkau difitnah oleh orang terdekatmu sendiri, orang-orang yang berada di sekitarmu. La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Dan ini kalimat kuncinya. Kata Allah, jangan kau mengira itu buruk bagimu, bal huwa khairul lakum. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang lebih baik bagimu. Apa maksudnya? Ketika kita merasakan hati yang sakit, ketika orang lain menyakiti hati kita, melukai perasaan kita, yang kita yakini bahwasanya kita punya Allah. Kita punya Allah dan Allah pasti akan menolong kita. Allah tidak mungkin memberikan suatu ujian di luar batas kemampuan hambanya. Capability hamba. Allah yang memberikan kemampuan, Allah juga yang memberikan ujian. Yang kedua, ketika kita sudah tertimpa, apa kata Al-Quran tadi? La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jangan menganggap itu buruk, tapi mungkin saja ada kebaikan di dalamnya. Setiap tertimpa musibah, setiap hati kita sakit, maka selalulah mengambil bahwa di sisi lain ada sesuatu yang positif yang Allah berikan kepada saya. Mungkin teman-teman di luar sana, Ustadz saya udah pengen nikah tapi ternyata saya ditikung. Oh sakit hati. Ya. Yang nikung sahabat sendiri gitu kan. Aduh itu Aduh. sakit banget, orang terdekat misalnya gitu kan, misalnya. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yakin kepada Allah. Yang kedua, selalu ambil hikmahnya. Oh dari sini saya tahu ternyata dia bukan sahabat sejati. Ternyata calon istriku baru digoda seperti itu aja udah berpaling. Untung saja Allah tidak jadikan aku dengan dia. Bagaimana kalau saya sudah menikah dengan dia lalu hal ini terjadi? Jadi bal huwa khairul lakum. Melainkan ada sesuatu kebaikan di dalamnya. Nah ini kadangkala butuh waktu yang lama untuk kita mampu belajar meyakini sesuatu yang baik gitu. Makanya dalam kalimat istirja itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika kita meyakini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemarin ada seniman kita Mas Didi Kempot almarhum yang meninggal dunia. Saya seneng banget baca Twitter daripada Mas Presiden Jan Cukers, dia katakan bahwasanya duka cita, saya tidak pernah lagi mengatakan duka cita. Why? Kenapa? Karena saya merasakan orang yang mengucapkan duka cita itu terlalu berharga dunia bagi mereka. Menurut saya dunia itu tidak usah dianggap terlalu berharga sehingga kita tidak memberhalai dunia. Setiap kita sakit hati bahwasanya selalu ingat bahwa dunia ini sementara. Hati yang Allah ciptakan ini sementara. Tubuh kita ini sementara. Diri kita ini sementara. Apatah lagi ujian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu yang menarik di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengisahkan tentang
tentang ibunya Nabi Musa, Ummi Musa. Ketika ibunya Nabi Musa dikisahkan sakitnya hatinya berpisah dengan Nabi Musa kecil karena diminta taruh di keranjang lalu dihanyutkan di sungai. Dia nggak tahu itu keranjang ini akan mengalir kemana, dia nggak tahu dari mana anak ini akan makan, dia nggak tahu nggak waterproof keranjangnya, belum tentu waterproof. Dia bisa saja terbalik di tengah aliran sungai yang sangat deras, tapi apa yang terjadi? Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. In kadat dikatakan dalam Al-Qur'an, lalu dikatakan hatinya itu terkunci sehingga kami lepaskan hatinya, ya. Kenapa bisa dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena keimanan, kalau bukan karena yakinnya kepada Allah, hati ibu mana yang rela berpisah dengan anaknya? Apalagi berpisahnya dengan cara yang seperti itu, dengan cara yang tidak pernah ia sangka-sangka sebelumnya. Gitu. Masya Allah, baik. Berarti sudah semestinya ketika kita ada masalah, kita sudah harus Yakin kepada Allah dan ya, mengambil hikmah dari mengambil semua hikmah itu. dalamnya. Masya Tapi itu Allah. butuh proses lah. Dan kita belajar sama-sama untuk itu ya. Betul. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, satu lagi nanti kita akan berdoa ya Ustaz ya, sama-sama dipimpin Ustaz Syam ya. Mengenai Insya apa Ustaz? Allah. Untuk menyembuhkan hati yang terluka, Masya hati yang Allah. terbolak-balik dan wabil khusus untuk penyakit ini, virus ini semoga segera diangkat. Masya Allah, baik jamaah jangan kemana-mana dan mau ngingetin lagi nih, kita tetap keep in touch juga sama Ustadz kita dengan jamaah yang ada di rumah. Jadi gimana caranya kita bisa Skype bareng, jadi kirimin aja ID-nya atau email atau nomor yang bisa tersambung dengan Skype kita. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi, belajar sama-sama lagi dengan guru-guru kita. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini akan ada berita viral. Seperti apa beritanya? Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.